Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Anggunistiani dengan NIM 12240200017 dari kelas KPI 5A. Di sini saya akan membuat video terkait tugas ujian akhir semester mata kuliah Etika Dakwah dengan menjawab soal-soal yang diberikan oleh dosen pengampu. Baik, soal yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan kompetensi yang harus dimiliki seorang dai agar tercapai profesionalisme seorang dai dalam berdakwah. Baik, seorang dai yang profesional itu harus memiliki berbagai atau beragam kompetensi. Nah, yang pertama, dai itu harus memiliki kompetensi penguasaan ilmu-ilmu atau kompetensi landasan keilmuan. Misalnya, seorang dai ini harus menguasai pemahaman Al-Qur'an, pemahaman hadis, pemahaman tentang fikih, tentang akidah dan lainnya, dengan tujuan agar si dai ini mampu menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Jadi dia tidak mengarang gitu, melainkan dia mempunyai landasan gitu. Kemudian yang kedua, dai itu harus memiliki kompetensi metodologis. Maksudnya gimana? Maksudnya si dai ini harus mampu menggunakan metode-metode yang sekiranya akan efektif ketika digunakan. Contoh, ketika dia mempunyai sasaran dakwahnya itu generasi Z atau Gen Z, maka dia harus memaksimalkan sosial media atau platform-platform media digital untuk berdakwahnya, seperti itu. Kemudian, selain dari sisi keilmuan dan metodologis, seorang dai juga dituntut untuk memiliki akhlak yang mulia. Kemudian si dai itu harus bisa menjadi panutan, harus berintegritas agar si jemaahnya bisa mengikuti cara dia dalam berakhlak gitu, dalam berperilaku. Nah, kemudian soal yang kedua yaitu terkait mengapa ekstremisme Islam ini mengarah pada radikalisme. Jelaskan pula tentang pemahaman Islam moderat. Nah, soal ini sangat menarik untuk dibahas karena ekstremisme Islam ini cenderung mengarah pada radikalisme karena dihilangkannya pemahaman keagamaan yang sempit dan kaku. Biasanya para penganut ekstremisme Islam itu sering menafsirkan teks-teks keagamaan secara literal tanpa mempertimbangkan konteks historis dan sosial gitu. Jadi mereka itu sangat menganggap bahwa penafsiran orang yang ekstremisme atau radikalisme itu menganggap bahwa merekalah satu-satunya pemahaman yang absolut gitu, dan mereka menolak penafsiran dari yang lain, bahkan memandang perbedaan itu sebagai penyimpangan yang harus diluruskan gitu. Jadi mereka menganggap bahwa alirannya, pemahamannya, penafsirannya itu betul-betul benar dan penafsiran yang lain itu salah. Nah, kemudian terkait tentang Islam moderat. Islam moderat ini menawarkan pemahaman yang lebih konstekstual atau lebih seimbang gitu tentang ajaran agama Islam. Nah, kaum moderat ini kan memahami Islam itu sebagai agama yang rahmatan lil alamin, kemudian menjunjung tinggi kemanusiaan, mengutamakan perdamaian, sehingga pendekatan moderat ini dalam menafsirkan ajaran agama itu bisa sesuai dengan perkembangan zaman gitu, tapi ya tetap berpegang dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Nah, kemudian Islam moderat ini di Indonesia juga membuktikan kemampuannya dalam menciptakan keharmonisan, perdamaian dengan berbagai tradisi lokal. Kemudian masuk ke dalam persoalan yang ketiga, yaitu terkait pandangan tentang isu tarif jasa dakwah. Baik, di sini tarif isu jasa dakwah ini memang sangat perlu untuk dibahas karena melihat di zaman sekarang bahwa tidak banyak para dai yang menentukan tarif. Ya, walaupun bukan seorang dai-nya yang menentukan tarif, tapi dari pihak manajemen. Nah, namun di sini yang terpandang adalah dai-nya gitu.
yang menentukan tarif. Nah, sebenarnya pemahaman terkait isu ini harus dibahas secara komprehensif. Karena apa? Karena dai dalam konteks kekinian, pemberian upah kepada dai ini dipandang sebagai penghargaan atas waktu, jasa, ilmu, tenaga yang dicurahkan oleh seorang dai dalam menyebarkan ajaran Islam. Jadi dalam konteks kekinian, tarif jasa tentang seorang dai, pemikiran tentang tarif jasa seorang dai itu diwajarkan gitu, karena itu sebagai bentuk penghargaan atas jeripayahnya gitu. Tapi secara historis para ulama itu memberikan pandangan yang beragam juga mengenai hal ini. Misalnya sebagian ulama ini berpendapat bahwa dakwah itu dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan hal duniawi gitu. Mengingat tujuan dari dakwah ini kan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian orang juga memandang bahwa pemberian upah itu sebagai bentuk penghormatan kepada dai dengan tujuan dengan dia dengan tujuan bahwa si dai ini tidak menjadikan hal duniawi atau tarif jasa ini sebagai tujuan utama dan tidak mengurangi keikhlasannya dalam berdakwah gitu. Bahkan banyak juga para dai yang menjadikan aktivis dakwah ini kan sebagai profesi utama gitu, bahwa penetapan tarif ini dipahami sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan si dai untuk mengembangkan, misalnya si dai ini si uangnya digunakan untuk mengembangkan kualitas dakwahnya. Misalnya si dai ini menimba ilmu di sana dan di mari, pokoknya dengan tujuan untuk disebarkan lagi kepada umat. Atau honor yang diterima dari dai juga diberikan untuk sebagai nafkah kepada keluarga si dai tersebut gitu. Yang terpenting dalam upah ini yaitu menjaga profesionalisme si dai dengan keikhlasan gitu. Keikhlasannya dalam berdakwah. Baik. Kemudian persoalan yang keempat yaitu terkait bagaimana etika humor dalam berdakwah. Nah, sebenarnya humor ini bisa disebut dengan metode gitu. Metode atau sarana efektif untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Nah, etika berdakwah juga itu digunakan sebagai selingan agar jemaah itu tidak menganggap bahwa ceramah itu serius. Maksudnya gini, ketika kita mendengarkan ceramah yang amat serius, ada sebagian jemaah mungkin yang merasa bosan atau si materinya sulit untuk dipahami. Nah, Namun, ketika diselingi dengan humor, maka nuansanya akan lebih santai dan jemaah pun bisa lebih rileks serta lebih nyaman ketika mendengarkannya, karena mereka bisa mengekspresikan tertawa atau berpikir gitu, sehingga materi pun bisa ada peluang lebih mudah untuk dimengerti oleh para jemaah. Namun ingat, humor ini bukan menjadi tujuan utama dari dakwah, sehingga humor ini hanya sebagai metode atau hanya sebagai selingan. Ketika kita banyak humor namun pesan dakwah yang tersampaikannya sedikit, maka nanti terkesannya seperti komedian, bukan seperti ceramah. Kemudian si humor ini juga ketika kita terlalu banyak humor, maka hal tersebut bisa menurunkan wibawa seorang dai. Jadi ketika berdakwah diusahakan ya tidak terlalu mengutamakan humor, karena tujuan dari dakwah itu sendiri kan untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang bermanfaat gitu. Dan humor ini digunakan sebagai selingan, diperbolehkan namun jangan terlalu berlebihan gitu, karena ketika kita terlalu banyak bercanda atau terlalu mengutamakan humor, itu nanti imbasnya akan
ke seorang dai yang misalnya kehilangan kewibawaan dan kehilangan mungkin respect dari sebagian jemaah. Nah, kemudian dalam penggunaan humor juga diusahakan humor ini tidak mengandung unsur kayak fitnah, cacian, hinaan gitu, gibah, mencela antar individu, antar kelompok dan lain sebagainya. Nah, kemudian diusahakan humornya ini yang tidak membahas isu-isu hukum syara gitu, atau menyelewengkan atau membuat candaan terkait hukum syara. Kemudian soal yang kelima, deskripsikan sosok dan gaya berdakwah salah satu dai. Nah, saya di sini tertarik membahas Ustadz Das'ad Latif. Yang mana gaya berdakwah Ustadz Das'ad Latif ini dia tuh tegas. Dia juga biasanya gaya dakwahnya itu menggunakan, ya, Ustadz Das'ad Latif ini biasanya menggunakan bahasa daerahnya, bahasa Makassar. Nah, Das'ad Latif ini juga terkenal dengan dai yang humor, yang mana dia menggunakan humor ini sebagai, ya, yang tadi selingan gitu. Nah, bahkan Ustadz Das'ad Latif ini kan memiliki gaya dakwah yang humor, sehingga ketika dia berceramah, kemudian melihat komentar-komentar followersnya di YouTube terkait video ceramahnya itu banyak, bahkan non muslim pun yang tertarik terhadap Islam karena mereka merasa bahwa dengan ceramahnya atau dengan gaya dakwahnya Ustadz Das'ad Latif ini yang bersifat tidak terlalu memaksa tapi pesan dakwahnya masuk, maka itu bisa menarik perhatian dari non muslim sekalipun gitu. Maka sosok dan gaya berdakwah Ustadz Das'ad Latif ini bisa ditiru dan mungkin bisa menjadi salah satu referensi bagi kita sebagai anak muda yang ingin melanjutkan atau yang ingin mengembangkan perjalanan dakwah. Nah, kemudian sebagai bagian dari upaya untuk membangun dakwah yang beretika, di sini kontribusi saya itu ya terkait. Nah, kemudian saya itu berkontribusi melalui misalnya mengikuti kajian-kajian yang membahas tentang nilai etika dakwah, karena ya memang seorang dai itu harus beretika. Maka dari itu kontribusi saya ya saya berusaha menerapkan prinsip-prinsip dakwah dengan bilhal, yaitu dengan menunjukkan akhlak yang mulia, dan itu sebagai salah satu. Nah, selain akhlak yang mulia, saya juga mengedepankan dengan cara-cara berdiskusi dengan orang lain, yaitu dengan santun dan menghargai. Dan dengan alasan kontribusi saya ini agar terbiasa dan tertanam nilai-nilai etika dakwah dalam diri saya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.